Halo semuanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, langsung saja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika saya mengupload konten-konten yang baru, kalian bisa langsung mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dari channel ini. Terima kasih. Seseorang pernah bertanya kepada saya. Dia bertanya seperti ini, "Apakah kamu merayakan hari Natal?" Saya menjawab dia, "Ya, kami merayakan hari Natal." Namun setelah saya menjawab dia seperti itu, dia bertanya lagi, "Bukankah hari kelahiran Yesus tidak dituliskan di dalam Alkitab? Dan bukankah di dalam kitab Yeremia pasal 20 ayat 14 sampai 15 menyebutkan, Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, Seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu. Yang membuat dia bersuka cita dengan sangat. Shalom semua, kembali lagi dengan saya di channel ini. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, bergembira dan senang. Pasti semua kita merasa gembira dalam bulan ini, bukan? Dan tentunya kita tahu bahwa di bulan ini semua sangat sibuk di rumah, bahkan di mal maupun di jalan raya ramai. Ada yang menghias rumah, ada yang membeli hiasan-hiasan rumah untuk persiapan hari Natal, dan ada pula yang membeli pohon Natal. Ada juga yang membeli pakaian, sepatu, dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi lumrah di bulan Desember, lebih khusus bagi mereka yang menyambut hari Natal dan Tahun Baru. Tetapi apa maksud atau tujuan semua itu bagi kita? Ayat Alkitab tadi mengatakan di dalam Yeremia 20 ayat 14 sampai 15. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, Seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu. Yang membuat dia bersuka cita dengan sangat. Pertanyaannya adalah, apakah ini Yesus? Mari kita lihat kata "aku" di dalam ayat ini. Huruf A-nya apakah huruf besar? Tidak. Jadi, siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan ini adalah Nabi Yeremia. Nabi adalah nabi. Allah atau Tuhan adalah Tuhan. Kita tidak boleh menyamakan nabi dengan pencipta kita atau Allah. Pertanyaannya lagi, kenapa sampai Nabi Yeremia mengatakan seperti ini? Mari kita lihat. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, di sana ada judul besar atau judul perikopnya, yaitu keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya, sehingga dia berkata seperti itu. Nah, ada juga seseorang yang bernama Ayub. Dia pun mempunyai keluh kesah seperti Yeremia, sehingga dia mengutuk hari kelahirannya. Itu terdapat di dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 1 sampai 3. Sesudah itu, Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub. Biarlah hilang lenyap.
hari kelahiranku. Dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Nah, itu merupakan keluh kesah akibat tekanan sehingga mereka merasakan bahwa diri mereka itu tidak berarti lagi dan akhirnya mereka mengutuk hari kelahiran mereka sendiri. Tetapi Tuhan melihat mereka dan Tuhan menyertai mereka sehingga mereka masih benar di hadapan Tuhan. Ya, memang tidak ada hari kelahiran Yesus di dalam Alkitab. Tetapi pertanyaannya, apakah salah jika kita merayakan hari Natal? Apakah kita berdosa jika merayakan hari Natal? Atau apakah sia-sia jika kita merayakan hari Natal? Tentu jawabannya adalah tidak. Tidak salah kita merayakan Natal, karena Natal dan Tahun Baru itu harus dibuat. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah apa artinya. Kita yang merayakan hari Natal bukan untuk menyembah hari lahir itu dan bukan untuk menyembah tanggal 25 Desember itu. Bukan itu artinya. Tetapi kita menggunakan suasana Natal itu untuk melayani orang lain, untuk membantu orang yang memerlukan bantuan, menolong orang miskin. Di samping apa? Kita merasakan suasana Natal tanpa apa? Harus meyakini tanggal itu. Jadi ibaratnya seperti ini. Kita manfaatkan waktu itu untuk melayani, walaupun kita tidak percaya Yesus dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Kita manfaatkan suasana Natal itu untuk melayani atau membantu orang dan melakukan perkara-perkara yang baik. Itu saja. Orang lain mungkin merayakan Natal karena mereka memperingati atau percaya tanggal kelahiran Yesus di tanggal 25 Desember. Kita bukan seperti itu. Tapi kita memanfaatkan peristiwa yang orang lain percaya bahwa itulah hari lahir Yesus dengan cara melayani sesama dan bukan untuk percaya bahwa Yesus lahir di tanggal itu. Sebenarnya merayakan Natal ini bukan hanya di bulan Desember saja. Kita juga bisa merayakan Natal di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan semua bulan-bulan yang ada di kalender kita. Kenapa? Karena Natal artinya kelahiran Yesus, dan memang benar Yesus pernah lahir di dunia ini, tapi bukan di tanggal 25 Desember. Artinya, kapanpun kita bisa merayakan Natal karena kita percaya Yesus pernah lahir. Jadi kita merayakan atau memperingati hari kelahiran Yesus bukan hanya di bulan Desember saja, tetapi setiap bulan, setiap hari, setiap minggu, setiap jam, setiap detik, setiap saat kita harus memperingati atau mengingat bahwa Yesus pernah lahir di dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Walaupun kita tidak tahu tanggal pastinya, tanggal berapa Yesus lahir di dunia ini. Saudara-saudaraku, kita harus mengetahui apa arti Natal yang sebenarnya. Natal yang sebenarnya adalah kita melayani sesama kita. Kita pergi ke rumah-rumah orang, kita bernyanyi, berdoa, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk memberi berkat bagi setiap orang. Dengan cara seperti itu, membuat orang-orang yang kita datangi, yang mendengarkan kita, mengingat bahwa Yesus pernah lahir di dunia ini dan menyelamatkan manusia yang berdosa.
Itu saja. Kita manfaatkan hari yang orang-orang anggap hari kelahiran Yesus, walaupun kita tidak menganggap tanggal itu atau hari itu sebagai hari kelahiran Yesus. Tetapi kita memanfaatkan hari itu untuk melayani dan melakukan perkara-perkara atau hal-hal yang baik untuk membantu atau menolong orang-orang yang memerlukan bantuan. Cukup jelas ya sampai di sini? Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda untuk mendengarkan pembahasan ini. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan video-video kami. Semoga setiap video yang Anda saksikan boleh menjadi berkat buat Anda secara pribadi, keluarga Anda, dan semua orang yang ada di sekitar Anda. Tetap setia kepada Tuhan, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati selalu.